Pagi ini kita mau belajar ya tentang kebenaran. Saudara, kalau kita belajar tentang kebenaran, saya yakin semua saudara sudah tahu ya. Tetapi kita akan belajar dari sudut yang berbeda. Kita akan belajar dari dari sudut pandang yang agak lain daripada yang biasanya. Sehingga ingat saudara, ketika firman itu terungkap, firman itu dibukakan, maka kita akan mendapatkan banyak sekali hal yang selama ini kita tidak mengerti. Ya, kenapa? Karena kita tahu katanya Tuhan, kalau ikut Tuhan itu selalu naik, nggak pernah turun. Ya, tapi banyak kita mengalami naik turun, bahkan turun terus. Ya, kemudian kita dengar janji Tuhan bahwa Tuhan mengadakan segala sesuatu dalam hidup kita. Ya, tetapi banyak sekali ketika kita ikut Tuhan, banyak hal yang tidak ada dalam hidup kita. Ya, kita berjalan dari kekurangan kepada kekurangan, dari kesulitan kepada kesulitan, dari masalah kepada masalah. Terus, kenapa seperti itu? Ya, jawaban singkatnya adalah, oh itu ujian. Jawaban yang kedua, oh itu gangguan setan. Sebegitu mudahnya semuanya, saudara. Jawabannya seakan-akan sebegitu mudahnya. Tetapi kenyataannya, walaupun kita tahu jawabannya, seakan-akan kita tahu, walaupun sudah tahu jawabannya, tetapi ternyata jawaban itu tidak bisa dipakai menyelesaikan masalah. Seperti kalau katakanlah orang pergi dokter, dokternya tahu sakitnya, tahu obatnya, dikasih minum obat itu, ternyata juga tidak ada pengaruhnya untuk menyembuhkan penyakitnya. Ya, ini yang terjadi di dalam umat Tuhan, saudara. Ya, saya orang yang suka berpikir dan suka bertanya. Ya, selalu saya tanya, Tuhan, kata firman-Mu begini, buktinya kok begini. Kata firman-Mu begini, buktinya begini. Ya, saya bukan orang yang suka protes, saudara, tapi saya selalu bertanya, kenapa Tuhan janji begini, tapi yang terjadi di umat Tuhan begini? Kenapa Tuhan bilang begini, tapi yang kita alami begini? Apa salahnya? Di mana letak kelirunya? Selalu saya bertanya seperti itu, saudara. Ya, saya nggak suka bilang amin, amin, amin. Karena kenapa? Kalau kita, saudara dan saya cenderung, ya orang Kristen itu suka mengaminkan sesuatu yang menyenangkan dia, tapi akan menolak atau diam atas sesuatu yang tidak menyenangkan dia. Contohnya, ya, kalau saya akan kasih ilustrasi begini. Saudara percaya, sebentar lagi kita menghadapi akhir tahun. Ya, beberapa waktu lalu kita melihat ada tanda-tanda di langit berupa gerhana. Dari zaman kuno pun sudah ada gerhana, tidak perlu dibahas dalam khotbah. Amin. Amin. Dihubungkan dengan akhir zaman. Dari zaman dulu juga sudah ada gerhana. Ini bukan gerhana yang pertama kali terjadi di muka bumi, betul? Terus apa hubungannya? Nggak ada, saudara. Cuma dicari-cari supaya pas. Ya, orang sudah kehabisan bahan khotbah. Padahal Alkitab ini, saudara, kalau kita suka renungkan, nggak akan pernah habis jutaan tahun untuk dikhotbahkan, saudara. Ya, saya sering khotbah satu ayat, 4 kali khotbah itu semuanya berbeda pengertiannya. Cuman tadi kita kembali, kenapa? Kita seringkali ketika suatu keadaan berbeda dengan yang Tuhan janjikan, berbeda dengan yang Tuhan rancang, ya, kita alasannya tadi jelaskan itu ujian. Yang kedua itu gangguan setan. Kita tahu itu ujian, terus kita tahu bisa segera keluar nggak? Nggak bisa juga. Kita tahu itu setan, kita tenging-tenging, berubah nggak juga, saudara. Nah, jadi sekarang kita mau belajar apa? Apa sih yang Tuhan sebenarnya inginkan dalam hidup kita, sehingga ketika kita lakukan langkah demi langkah, kita lakukan fase demi fase, ya, kita akan bisa membuktikan bahwa Tuhan itu benar-benar setia. Ya, kita akan mengalami yang Dia janjikan itu benar-benar bisa terjadi dalam hidup orang percaya. Ya, karena saya pun, saudara, paling benci kalau hamba Tuhan itu khotbah janji Tuhan. Ya, sedemikian mudahnya seakan-akan menerima janji Tuhan. Sekian mudahnya seakan-akan untuk hidup enak, hidup diberkati, hidup cukup dalam segala hal. Begitu mudahnya. Ya, padahal Alkitab katakan, ya, di dalam firman itu, marilah kita belajar jalan-jalannya Tuhan. Ya, tidak pernah ada dikatakan mari kita belajar janji-janjinya Tuhan. Selalu yang harus dipelajari adalah jalan-jalannya. Sudah ketemu jalannya, pasti ketemu janjinya, saudara. Tapi pegang janjinya, tidak tahu jalannya, tidak dapat apa-apa. Ya, baik, kita akan belajar itu, ya, satu ayat saja, saya nggak panjang-panjang, ya. Bukan saya, Yesaya 32 ayat ke-17, ya. Ini perjanjian lama, demikian bunyi firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai
sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Ya, sampai di sana saja saudara firman Tuhan katakan, di mana ada kebenaran akan tumbuh damai. Nah, saudara dan saya sekarang, ya, ayat ini kalau saudara dan saya pikirkan, renungkan, tidak cocok juga dalam hidup orang Kristen. Kenapa? Saudara dan saya orang yang sudah dibenarkan, betul? Terus apa? Saudara dan saya sudah dengar firman Tuhan, sudah banyak berubah kan? Dari karakter yang aneh-aneh, dari karakter yang beda, bikin Tuhan seneng, ya, dari karakter yang cenderung suka bikin dosa daripada bikin kebenaran, sekarang sudah dirubah, suka bikin kebenaran. Tetapi buktinya, saudara, seringkali damai sejahteranya belum ada. Ya, tadi waktu nyembah Tuhan kasih tahu. Coba lihat damai itu, saudara. Banyak orang pikirannya tidak damai, masih ruwet, masih khawatir, masih bingung, masih susah, betul? Pikirannya nggak damai. Terus apa lagi? Banyak orang juga hatinya nggak damai. Bukan hanya di pikirannya, hatinya nggak damai. Ada kemarahan, kejengkelan dan lain-lain. Betul? Saudara, damai bicara tentang dua hal. Ada damai di dalam, ada damai di luar. Ya kan, yang di dalam di pikiran dan hati, sedangkan yang di luar kalau damai itu kita hidup di suasana yang nggak ada kerusuhan, nggak ada ribut dan lain-lain. Nah, lihat sekarang saudara, Tuhan katakan di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai. Lah, sudah dibenarkan, sudah dengar khotbah jadi orang benar, tapi seringkali belum damai kan pikirannya. Betul? Masih ruwet, masih khawatir, masih takut, masih bingung. Betul? Terus apa lagi? Masih begitu banyak masalah di pikirannya. Katanya akan damai. Tapi buktinya banyak orang tidak damai. Betul? Terus yang kedua, Tuhan bilang akan ada damai dan sejahtera. Jadi bukan hanya damai, sejahtera lebih banyak. Kalau kita perhatikan bicara tentang masalah materi. Ya kan? Betul? Keluarga yang sejahtera. Berarti apa? Cukup sandang, pangan, papan. Betul? Kan begitu istilahnya kalau di muka bumi ini. Nah, saudara, kita lihat. Kita sudah jadi orang benar, tapi dalam hal sandang, pangan, papan juga banyak kita sering jatuh bangun kan. Nah, terus sekarang pertanyaannya, kenapa firman Tuhan bilang kalau kita hidup dalam kebenaran, di mana ada kebenaran itu tumbuh damai sejahtera, tapi kenapa tidak damai dan tidak sejahtera? Saudara, atau sudah damai, udah tenang pikirannya, tapi nggak sejahtera. Nah, kenapa seperti ini? Jadi sekarang kita mau lihat, saudara, ya. Firman tadi kan sudah jelas, tumbuh damai sejahtera. Nah, kenapa tidak damai, tidak sejahtera? Terus kurang benernya yang di mana? Sekarang lihat, saudara, tingkat-tingkat kebenaran di dalam firman Tuhan. Ya, pertama, kita dipanggil jadi orang percaya, kita disebut orang yang dibenarkan. Kemudian yang kedua, kita belajar firman Tuhan, diajar pengajaran firman Tuhan, kita nurut, kita tinggalkan yang hidup yang gak beres, kelakuan yang tidak beres, karakter yang tidak beres. Ya, kemudian kita mulai hidup dalam kebenaran, ya kan? Bukan hanya menjadi orang yang dibenarkan, tapi menjadi orang benar. Terus sekarang lihat, saudara, saudara dan saya jadi orang benar. Alkitab ini, saudara, ya, tidak membahas hal-hal yang sangat spesifik dalam hidup seseorang. Alkitab ini tidak memberikan petunjuk yang sangat spesifik dalam hidup seseorang. Contohnya, ya, saya perlu sampaikan supaya, loh Pak, ini berarti menghina Alkitab. Bukan, maksudnya begini, saudara, ya. Misalnya, ya, saudara katakan, ya, mau usaha. Ada nggak di Alkitab bilang, oh engkau harus usaha ini? Ada? Nggak ada. Kalau ada berarti semua orang Kristen harus usaha itu, kacau balau kan? Betul. Nah, sekarang lihat, tidak ada suatu petunjuk yang spesifik. Lihat tadi, tingkat yang pertama sebagai orang yang dibenarkan. Tingkat kedua sebagai orang benar, sudah mau nurut Tuhan. Sekarang ada tingkat yang ketiga, saudara, yang orang Kristen tidak banyak sampai ke tingkat itu, yaitu yang disebut firman Tuhan katakan apa? Bahwa roh itu akan membawa kamu kepada seluruh kebenaran. Masih ingat ayat itu? Tidak perlu saya baca. Roh akan membawa kamu kepada seluruh kebenaran. Jadi apa, saudara? Tingkat yang ketiga sudah saudara dan saya belajar firman yang tertulis. Sekarang kita akan masuk level yang ketiga, yaitu hidup yang namanya dipimpin oleh roh. Nah, disitulah baru saudara dan saya akan menemukan, ya, petunjuk-petunjuk pimpinan Tuhan, nasihat Tuhan, ya, yang spesifik, yang khusus, yang bisa menjawab, saudara, apa yang harus saudara putuskan, lakukan, hindari, ataupun tidak kerjakan.
Saudara, perhatikan di sini. Jadi kan jelas tadi, misalnya punya anak saya harus sekolah Singapura atau Australia sampai mati, saudara, tidak ketemu kata Singapura dan Australia di Alkitab, betul? Betul? Tidak ada, saudara. Jadi seperti saya sampaikan tadi, Alkitab tidak berisi hal yang spesifik. Tapi Alkitab akan mengajar kita bahwa Roh Kudus bisa memberitahu kita hal-hal yang spesifik. Saudara, makanya kita harus masuk ke level yang ketiga jadi orang Kristen, yaitu Roh akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Supaya benar apanya, saudara? Benar keputusan kita, benar pekerjaan kita, terus apa lagi? Benar apa yang kita mau lakukan. Jadi itu sudah apa, saudara? Tidak ada di ayat firman secara tertulis, tapi itu ada disebutkan oleh firman Tuhan bahwa Roh itu yang akan menuntun hidup kita. Ya, contoh kan saya pernah saksikan sama saudara ya. Tahun 2008 awal kan. Ya. Satu pengusaha, Tuhan bilang apa? Penuhi gudangmu. Ya, dia penuhi gudangnya karena sering saya sampaikan pesan Tuhan itu terjadi, jadi dia tidak ragu penuhi semua gudangnya, saudara. Saya ketemu lagi, Tuhan bilang, sewa gudang. Berapapun gudang yang ada, yang kosong, yang bisa disewa, sewa. Dia bilang, Pak Asen, saya punya barang sudah sekian banyak. Saya bilang, Tuhan bilang, sewa gudang yang ada. Ya sudah, saya nurut, dia katakan. Dia sewa lagi gudang-gudang. Saya ketemu lagi sama dia, saudara. Tuhan bilang apa? Beli gudang lagi. Loh, sudah penuhin gudang, sudah sewa gudang, penuhin barang, sekarang beli lagi gudang. Dia bilang, saya punya stok sudah sekian banyak. Saya bilang, saya tidak tahu, Tuhan hanya katakan, beli gudang. Terus dia lakukan. Ya. Dan Tuhan tidak meneguhkan perkataan hamba-hambanya. Firman Tuhan bilang, Tuhan itu meneguhkan perkataan hambanya. 2009, saudara, barang yang di stok itu naik 30% pada bulan Januari. Ya, kemudian dia hubungi saya, ya, Asen, saya mau jemput, kita pergi makan siang. Terus sebelum dia bilang sudah lapar, ya belum terlalu, karena nggak sopan kalau hamba Tuhan ini bilang ya lapar, ya belum terlalu. Terus saya mau tunjukkan sesuatu dulu ya, boleh? Ayo, dia putar sebuah rumah sedang finishing. Ya, dia katakan, saya mau kasih Asen rumah ini. Saya bilang jangan dulu, saya mau pergi doa dulu malam. Ya, malam saya berdoa, Tuhan bolehkah saya terima? Tuhan bilang, kapankah aku pernah menjanjikan kepadamu rumah di situ? Pagi saya hubungi dia, saya minta maaf, Tuhan bilang tidak boleh. Sampai hari ini rumah itu kosong, tidak dijual, tidak dihuni siapapun, masih kosong melompong. Jadi saudara, apa maksudnya sekarang? Tuhan bilang kita harus masuk ke level yang ketiga. Level apa? Level yang spesifik di mana saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang akan memberitahu hal-hal yang spesifik, langkah-langkah spesifik dalam hidup saudara dan saya. Makanya tadi dikatakan, di mana ada kebenaran. Ya, kita sudah jadi orang benar kan? Betul, sudah ditebus, sudah dibenarkan, terus jadi orang benar. Tapi belum masuk ke level ketiga. Akibatnya apa? Sering nggak bisa damai, nggak bisa sejahtera. Saudara, kenapa tidak bisa damai, tidak bisa sejahtera? Karena seringkali, saudara, kepikiran kita, pengalaman kita, pendidikan kita, ya, terus apalagi analisa kita, misalnya yang usaha, seringkali bisa salah, bisa keliru. Akibatnya bukan damai, tapi hancur. Akibatnya rugi, akibatnya gagal. Orang gagal tentu saja nggak bisa damai. Amin. Amin. Loh, kalau sukses bisa damai. Amin. Tapi kalau gagal, minimal di sebelah akan nyanyi, betul? Makanya besok hati-hati kalau kerja, pikir panjang, betul? Loh, memang saudara-saudara tahu Tuhan itu serba susah. Kenapa? Ya, memberkati anaknya belum tentu juga damai, betul? Bisa jadi keluarga karena sudah banyak uang jadi cekcok, amin? Iya kan? Loh, saudara jangan berpikiran kalau sudah kaya pasti damai, kalau miskin pasti bertengkar. Belum tentu, dua-dua orang kaya miskin juga kalau memang karakternya nggak berubah bisa rame, amin? Ada nggak ada uang bisa berantem, amin. Betul. Nah, kembali ke sini makanya Tuhan bilang, di mana ada kebenaran? Kebenaran yang bagaimana?
Saudara, kebenaran yang Roh Kudus yang atur, Roh Kudus yang suruh melangkah, Roh Kudus yang pimpin, sehingga itu benar di mata Tuhan. Saudara, nah banyak orang Kristen, saya katakan dengan terus terang ya, makanya kemarin kita nggak ada konseling. Kenapa? Banyak orang Kristen itu cuma datang maunya apa? Saya nggak mau muji Tuhan, saya nggak mau dengar firman, saya cuma mau didoakan. Ini loh masalah saya, Pak. Apa jawabannya? Tolong Bapak doakan. Saya nggak tertarik, saudara. Terus terang saya katakan sama saudara. Kalau untuk doakan orang punya masalah, saya nggak perlu datang ke kota ini. Ngapain saya biaya uang sendiri sampai hari ini datang ke kota ini? Tapi banyak orang sampai hari ini, saudara, bukan hanya di kota ini, di kota-kota lain pun. Mereka maunya apa? Pak, doakan saya. Jarang orang mau belajar jalannya Tuhan. Jarang orang mau belajar lebih ngerti gimana sih sebenarnya di dalam Tuhan itu. Maunya, ini loh masalah saya, terus Bapak doakan. Terus apa solusinya, Pak? Loh. Tapi apa? Karena Tuhan bilang apa? Dewasakan umatku. Buat mereka ngerti. Buat mereka itu tahu bahwa aku ini tidak pernah bohong. Cuman mereka tidak ngerti perjanjianku sama mereka. Mereka pikir sudah jadi orang benar, sudah nggak bikin dosa, mereka kerja apa saja berhasil. Nggak bisa seperti itu, saudara. Makanya tadi Tuhan bilang, di mana ada kebenaran di situ tumbuh damai sejahtera. Kebenaran pada level ketiga, di mana saudara kerjakan, lakukan yang Tuhan perintahkan, Tuhan pimpin, Tuhan suruh, dengan pasti saudara lakukan. Ya, ada hamba Tuhan bilang, Pak Asen, saya sudah sekian tahun pelayanan, kenapa seperti ini? Saya tanya, kamu dulu jadi hamba Tuhan motivasinya apa? Kalau itu panggilan jiwamu, kamu tidak akan ngeluh seperti ini. Tapi kalau kau anggap itu pekerjaan, maka kau akan mengeluh. Kenapa? Sudah kerja sekian lama kok tidak ada peningkatan. Itu kau anggap pekerjaan. Ya, makanya banyak orang, saudara, walaupun dia melayani Tuhan, tapi itu bukanlah sebuah pekerjaan rohani, tapi sebuah pekerjaan jasmani dalam bidang rohani. Karena motivasinya keuntungan, motivasinya uang, motivasinya kekayaan. Itu di mata Tuhan apa, saudara? Itu ya pekerjaan jasmani, pekerjaan dunia, karena sama saja, cuman bidangnya rohani. Ada pekerjaan apa? Pekerjaan yang nyata-nyata duniawi, tapi ada juga pekerjaan rohani yang bersifat duniawi. Kenapa? Loh, saya udah nubuatin loh, jadi loh, mana? Loh, itu duniawi, saudara. Terus dulu kan waktu datang nggak punya apa-apa, kita doakan sampai jadi toh. Ayo bayar, ayo dong bagi-bagi keadilan sosial, betul? Itu duniawi. Walaupun jenisnya pekerjaannya rohani. Saudara, makanya kita lihat di sini ya, tadi waktu nyembah Tuhan kasih tahu, kenapa kita tidak bisa merasa damai? Kita ruwet, pusing, susah, bingung, nggak tenang, takut segala macam, nggak bisa damai di pikiran dan hati. Tadi jelas kita nggak masuk ke kebenaran level ketiga, di mana yang kita lakukan, kita kerjakan itu Tuhan yang suruh, dengan jelas Tuhan yang perintahkan dikerjakan. Benar. Kemarin ngobrol-ngobrol habis makan kan saya ngomong sama Pak Iwan. Ya terus terang saya katakan, ya kita jadi hamba Tuhan nggak boleh begini sama orang. Sekalipun misalnya orang janji mau bantu, nggak boleh, ingat kamu mau bantu loh ya, ayo. Jangan lupa. Nggak boleh, kita diam tidak boleh mengingatkan, apalagi nuntut kalau dia terlambat transfer. Belum transfer loh ya. Nggak boleh, saudara. Kita hamba Tuhan ini cuman ke Tuhan ngomongnya. Saudara. Ya terus saya kasih contoh kemarin kan sama Ko Iwan. Saya bilang ini persekutuan siaran radio Jumat sama Sabtu itu masih minus 2.500.000 sampai 3 jutaan per bulan. Siapa yang nutupin? Kita kasih contoh jadi hamba Tuhan. Saudara, nggak pernah saya lah, ayo telepon misalnya. Ini kan ada Pak Yot sini, ada siapa-siapa, nggak pernah. Ayo, nggak pernah. Saudara. Ya pernah, memang saya rasa, udahlah tutup aja, ngapain. Masa 2 tahun masih aja kita support terus. Saya bilang, secara manusia. Ya jujur saya tiap bulan tetap saya keluar duit, saudara. Sampai hari ini. Untuk PD, untuk Jumat dan Sabtu. Tapi kita harus berpikir apa, saudara? Supaya umat Tuhan itu mengerti
Supaya umat Tuhan itu bisa lihat apa? Bahwa Tuhan itu mau membuat mereka dewasa. Mau membuat mereka mengerti janji Tuhan, bahwa Tuhan itu punya janji. Kalau sampai kita tidak alami, yang satu kita tidak mengerti, ya. Kedua kita tidak menjalankan syarat-syaratnya, maka tidak jadi. Itu saja, saudara. Jadi kita mau lihat di sini tadi, ya. Di firman Tuhan bilang, di mana ada kebenaran tumbuh damai sejahtera. Tak tumbuh kan tambah damai, tambah damai, tambah damai. Amin. Dia kan tidak bilang begitu kita hidup benar semuanya langsung damai. Enggak, semuanya bertahap. Karena tidak ada orang begitu dibaptis langsung berubah total. Amin. Kecuali dia dibaptis di air keras. Ya, sak derum dimasukkan, ditahan 5 menit, dia tulang belulang, saudara. Berubah total dia. Ya, jadi Tuhan bilang apa akan tumbuh. Jadi persatu yang tumbuh itu kan tidak langsung besar begitu kan. Nah, makanya kita diajar dari apa? Orang dibenarkan, belajar supaya hidup benar, kemudian belajar yang kita lakukan langkah demi langkah itu adalah menurut pimpinan Tuhan. Nah, banyak orang, saudara, tidak cari pimpinan Tuhan. Sudah kejedok, baru cari-cari. Saudara pikir kalau saudara kerja, berusaha, itu uang saudara bebas atur 100%, saudara punya kebebasan? Enggak. Ya, bebas. Jangan berpikiran, saya yang kerja, ini semua saya mau atur, saya mau begini-gini. Maaf, enggak. Saudara masih ingat cerita saya kan? Udah mulai punya uang nih. Terus, saya pergi Malang. Lihat satu jeep, wah keren, saudara. Itu sudah, dia punya jok, rekaro, semua. Pokoknya ini orang gila jeep. Saya tanyain, mau dijual pak? Bahwa mau. Berapa? Sekian. Terus, saya bilang, oke, saya pikir pak ya. Saya telepon bapak saya, Pak, aku mau beli Jeep, karena dulu saya kuliah juga naik Jeep. Ya, karena suka saya Jeep, saya nggak suka sedan, saudara, buat saya kayak cewek. Pak, saya mau beli Jeep lagi, gantiin Jeep saya yang dulu. Bapak saya bilang, kamu punya uang? Punya, Pak. Ya udah beli. Begitu saya tutup, Tuhan bilang, oh kalau sudah punya uang, nggak tanya aku lagi ya. Waduh, salah lagi. Ternyata di situ saya ngerti, merasa apa? Sudah dikasih uang, saya bebas pakai. Tuhan bilang, enggak. Biar aku kasih, pakai juga tanya aku, nak. Ya, langsung saya bilang sama Mo yang punya Jeep, maaf ya Pak ya, saya nggak jadi. Saudara, kenapa? Itu berjalan dalam kebenaran. Saudara, makanya kemarin saya nggak tahu kenapa saya disuruh khotbah itu, nyembah. Tuhan bilang, ini khotbah. Ini apa sih artinya Tuhan? Saya bilang ini khotbah ini kayaknya gampang tapi sulit. Ya udah, buka bahasa Inggrisnya. Buka bahasa Inggrisnya gampang benar, saudara, karena terjemahan bahasa Inggris lebih mudah. Ya, nah sekarang lihat lagi. Ya, kenapa banyak kita sampai hari ini nggak bisa damai hati dan pikirannya? Ruwet, stres, betul, bingung, takut dan segala macam di pikiran dan di hati. Terus dalam hubungan rumah tangga nggak bisa damai, betul. Kalau ngomong berantem, kalau ngomong nggak bisa ada titik temu, amin. Karena tidak benar, saudara. Kenapa tidak benar, saudara? Dan saya cenderung memakai firman yang tertulis terus diterjemahkan menurut pengertian kita masing-masing. Istri tunduk sama suami. Loh, kalau pakai ayat itu suaminya minta mau kawin lagi harus tunduk toh, betul. Tunduk, kan tunduk, mau kawin lagi, ya tunduk, nggak boleh ngomong. Begitu, enggak kan? Saudara, jadi menerjemahkannya pun harus pakai level ketiga. Roh Kudus bilang apa? Kan cenderung laki-laki kalau sudah punya uang itu, kalau istrinya mau pakai, berat sekali, betul? Betul? Iya apa enggak, laki-laki? Berat kan, merasa aku yang cari, aku, dia lebih banyak ngabiskan, betul? Betul? Saudara pikir dapat istri itu gratis, mungut di jalan, enggak toh? Amin. Duh, iya apa tidak? Saudara. Terus istri juga gitu, kalau suaminya punya hobi gini, enggak usah Pak, jangan Pak. Maksudnya apa? Pak, bab kita simpen aja. Supaya kenapa? Ya Papa simpen, aku yang pakai. Ya itu kita kan juga kacau, saudara. Betul? Jadi kalau orang nikah juga punya hobi, silakan dia lakukan hobinya, silakan ini juga lakukan hobinya. Bukan jangan mah, sudahlah mah kamu jangan banyak ke salon mah, kamu udah cantik. Malah dia puji bukan karena memang dia cantik, tapi dia bayangkan kalau ke salon yang mahal ini minimal tiawan. Udah lalu cantik mah, dengan ngomong gitu kan hemat tiawan. Amin. Amin. Terus yang laki ini, yang istri misalnya kalau suaminya suka mobil, nggak masalah kalau dia bisa beli. Amin. Amin. Loh iya dong. Pak sudahlah Pak, mobil kita cukup Pak. Loh kalau dia mau nambah kenapa kalau ada duit? Betul. Betul.
Iya tuh, jangan sampai nanti sudah enggak mau beli, ya terpaksa dia dijemput dan diantar ambulan, amin. Mau kalau begitu? Enggak mau, amin. Ya saudara, jadi coba kita lihat di sini yuk. Ya. Kebenaran yang bagaimana? Yang Roh Kudus yang membawa kepada seluruh kebenaran, seluruh kebenaran, yang seluruh, saudara. Ya, yang gimana sikap kita sama pasangan kita, kelakuan kita sama anak, terus apa lagi? Sikap kita dengan uang, supaya seluruhnya benar. Itu kata firman, seluruh banyak orang Kristen orang benar, tetapi sikap sama uang nggak benar. Lebih banyak simpan daripada pakai, amin. Besok pakainya di Singapura, amin. Rumah sakit Elizabeth, ya kan? National University Hospital, amin. Gleneagle, amin. Karena lihat di sini supaya seluruhnya benar, membawa kepada seluruh kata Tuhan benar. Orang Kristen ini makanya kenapa ruwet, susah, bingung dan segala macam? Karena dia tidak masuk ke level itu. Dia tidak masuk ke level yang ketiga. Tuhan suruh dia apa? Tuhan suruh kerjakan apa? Sikapnya sama pasangannya gimana? Makanya kan cuma 2 aja, betul? Makanya saya kasih contoh, betul? Kalau pasanganmu bilang, Bapakku berterima kasih, urusannya lancar. Tuhan lihat dari surga, baik dia sama anakku. Urusannya gampang. Tapi kalau dia pikir itu perempuan, anaknya siapa? Ya, urusannya agak susah, saudara. Jadi kita lihat yuk di sini. Kenapa kita nggak damai di pikiran, nggak damai di hati? Kenapa kita belum sejahtera? Karena kita tidak masuk ke level kebenaran yang menurut roh. Kebenaran menurut diri kita. Bahkan pakai ayat untuk membenarkan diri kita. Bisa ditangkap maksudnya? Loh, istri saya kan berhak. Kan saya yang dukung dia dalam doa sampai dia jadi, betul? Katanya Tutwuri Handayani, betul? Betul, di balik seorang pria yang sukses ada seorang wanita yang mendukungnya, amin. Nah, terus apa lo? Saya berhak tuh pakai. Lo berhak, saudara, tapi batas pakainya itu siapa yang tentukan? Bukan suamimu, bukan mertuamu, tapi Roh Kudus tentukan. Cukup, itu sudah terlalu banyak. Atau silakan pakai lagi. Saudara. Ya, makanya level ini yang orang Kristen seringkali tidak sampai. Saudara, padahal Tuhan bilang kalau kamu lahir dari roh, hendaknya kamu hidup oleh roh. Kalau kamu hidup oleh roh, hendaklah kamu dipimpin oleh roh. 3 level lagi. Saudara, ketika saudara dan saya percaya, Tuhan bilang apa? Kamu sudah dilahirkan kembali oleh roh. Sudah. Saudara, tapi masuk level yang dipimpin itu tidak. Sehingga apa? Kalau saudara dan saya sudah dipimpin roh, rumah tangga nggak mungkin berantem. Kenapa? Terjadi perbedaan pendapat? Kita berdoa sama keputusan Tuhan. Selesai. Betul? Kamu maunya gini, aku maunya gini. Kamu keras, aku keras. Kita doa. Selesai dah. Betul? Nggak ada debatnya lagi. Kenapa Tuhan bagaimana? Engkau yang putuskan. Selesai kan? Nah, seringkali kita berdebat itu karena kenapa? Ini dua-dua tidak mencari kehendak Tuhan. Dua-dua apa? Maaf kata, tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Dua-dua ini bukan anak pendamai, tapi anak tukang bikin rusuh. Amin. Amin. Dia bikin istrinya rusuh, soal ini si ini juga bikin suaminya rusuh kan? Betul? Bukan bikin damai pikiran, bikin hati, amin. Damai, betul? Nah, terus firman Tuhan bilang apa selanjutnya tadi? Akan tumbuh damai sejahtera, apalagi? Ketenangan. Saudara, ketenangan di situ dipakai dalam King James quietness. Quietness itu apa? Tenang yang tidak ada nyong gitu loh. Bisa? Tenang bukan berarti tidak ada rusuh, tenang tidak ada kekacauan, tenang tidak ada. Bukan, tenang yang tidak ada ribut-ribut pakai mulut itu loh. Tadi apa Tuhan bilang kasih janji? Supaya kita punya pikiran dan hati damai. Terus yang kedua, supaya sejahtera. Supaya banyak orang bilang, bagaimana bisa sejahtera Pak? Amin, bagaimana bisa damai kalau tidak sejahtera, betul? Iya dong. Ya, anak nggak makan, mana bisa damai, betul? Mulut istri pasti bilang, Pak mikir, Pak lu jangan begini, bikin doang, amin. Iya apa nak? Saudara, iya kan? Tapi Tuhan bilang apa? Damai dulu, nanti sejahtera. Berarti apa? Makanya firman itu dia kelop. Tuhan bilang apa di perjanjian firman Tuhan? Kalau kita hidup rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Nggak usah minta, nggak usah doa puasa, nggak usah ikut doa peperangan, nggak usah ikut doa penjarahan. Kalau keluarga rukun itu datang sendiri. Yang bilang firman Tuhan loh, saudara.
Tapi Cak, kalau datang sendiri berarti di rumah ya? Enggak toh. Tuhan bilang orang tidak kerja tidak usah makan. Amin. Amin. Enggak boleh ambil satu ayat saja. Terus apa? Itu tadi quietness. Ketentraman. Kalau diterima misalnya, kalau bahasa Inggrisnya itu enggak ada ribut-ribut mulut. Jadi apa? Di rumah tangga itu enak, betul? Anak-anak juga betah di rumah, betul? Karena papa mama nih ngomong enak. Bukan ada enakan di luar dah dulu minta ampun nih orang tua dua, amin. Ya anaknya juga bingung. Orang tua bertengkar melulu, tapi aku kok bisa jadi ya? Amin. Caranya gimana kalau lagi berantem? Nggak mungkin jadi, amin. Iya apa enggak? Loh, iya apa enggak ibu-ibu sini kita sama-sama dewasa, saya ada 48, betul? Kalau lagi sakit hati mau nggak? Mau enggak? Pasti, sana jauh, amin. Iya enggak, kamu tidur di garasi sana. Saudara. Tapi kok bisa gitu loh, saudara, itu anehnya, betul? Berarti dia diproduksi dalam kekacauan. Hasilnya apa? Ya tentu saja produksi dalam kekacauan tidak bisa baik, amin. Oke, terus apa lagi yang terakhir tadi? Ketentraman, terus apa lagi? Ada 3 kan? Ya, saya buka. Kalau di Kingship-nya lebih jelas, kalau bahasa Indonesianya tidak begitu jelas, saudara ya. Itu kelemahan bahasa kita ya. Jadi, bentar saya cari Alkitab bahasa Inggrisnya dulu. Ya, quietness and assurance. Assurance itulah diterjemahkan dari ke bahasa Indonesia asuransi. Saudara, ya itu dari kata assurance. Ya, nih, jadi kalau saudara bisa bahasa Inggris ya ASSU ya RANCE. Assurance, asuransi, dan itu ada kata forever, selamanya. Baik, saya akan lihat terjemahan bahasa Indonesia dulu kembali ya. Itu ketenangan, saudara. Yang diterjemahkan ketenangan tadi quietness. Quietness itu tidak ada ribut mulut, tidak ada tengkar, nggak ada debat, nggak ada rame tukaran. Quiet, enak, damai, suasana nggak ribut-ribut. Terus yang diterjemahkan yang satu lagi itu ketentraman, assurance, forever. Jadi semuanya apa? Semuanya terjamin kalau asuransi, betul? Menjamin. Saudara, selamanya dikatakan ada forever-nya. Ya, kalau di dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesianya, saya nggak tahu, coba saya cek lagi. Ya, ada nggak kata apa? Kata yang tadi ya. Selama-lamanya ada, ya. Selama-lamanya. Baik, sekarang kita akan ambil dari atas lagi, makanya saudara. Ya. Saudara dan saya seringkali kan hidup dengan apa? Satu, ya, penilaian kita, ya. Terus apa? Cara kita memandang sesuatu, cara kita bersikap seringkali ditentukan oleh turunan dari orang tua misalnya, ya toh. Kedua dari pendidikan, ya toh. 3 dari pengalaman, betul? Kalau pengalaman misalnya pernah kasih istri duit terus dihabisin, kita ngerti jangan kasih dia duit lagi, ya men. Terus seumur hidup nggak boleh dia pegang duit, itu kan? Waktu itu kan? Padahal belum tuh Tuhan maunya kita hidup benar. Tuhan gimana? Boleh nggak dia dikasih pegang? Saudara, kasihan toh, betul? Jadi terus ya makanya, oke, saya nggak perpanjang khotbah ini, tapi kita mau lihat sekarang. Sudahkah kita hidup dikatakan seluruh kebenaran? Seluruh, supaya sikap kita benar, perkataan kita benar, cara pakai uang benar, seluruh kebenaran. Banyak orang, saudara, cuma apa? Ya saya udah nggak bikin dosa, tapi yang lain-lain masih salah. Betul, kemarin waktu saya khotbah saya lihat muka bapak-bapak berapa orang tegang sekali. Kelihatan bahwa itu kena di firman. Saudara, jelas sekali kemarin kan saya kalau khotbah saya liatin. Iya, itu begitu, ini pasti kena. Kenapa? Karena laki cenderung, saudara, ya, kalau masalah uang itu kalau masih pacaran enggak hitungan, tapi sudah nikah, kalkulatornya minta ampun. Iya, belum keluar pun dia sudah pencet, saudara. Ini. Iya, jujur saja saudara, betul, laki-laki itu seperti itu. Iya dah. Padahal saudara, dengan saudara dan saya tidak berani memberikan, dengan saudara dan saya menyimpan, ada satu karakter yang saudara dan saya tidak lulus, yaitu kekhawatiran. Nanti tidak cukup, nanti kalau ada apa-apa, betul? Satu kekhawatiran, kedua sudah membayangkan yang jelek-jelek. Yang kedua, yang ketiga, medit. Supaya kenapa, saudara? Loh, saudara juga diberkati supaya istrimu menikmatinya, amin. Loh, iya apa enggak? Tapi kamu coba ngabiskan, loh.
Ya kalau nggak mau, saudara dia pakai uang, nggak jadi bujang aja, amin. Amin. Jadi bujangan aja, betul. Ya kan jadi nggak ada masalah kan, kau mau pakai sendiri, mau kemana, nggak ada orang urus, betul. Ya saudara, tapi begitu punya istri, aduh kasihan saudara, mesti apa kalau meminta itu mesti doa dulu, lama-lama. Saudara pikir saudara ini Tuhan, mau dimintai pakai doa? Kalau memang ada, kasih. Jangan merasa, tapi Pak, saya sudah rencana beli ini, saya sudah begini. Itu rohmu, itu bukan orang beriman. Masih aku tidak punya sama sekali di tabungan. Saya nabur 4 tahun. Tabur terus. Nggak punya mobil. Kenapa? Kita percaya bahwa ketika kita memang harus beri, harus pakai, Tuhan pasti akan adakan lagi. Saudara, banyak orang Kristen itu tidak benar dalam hal pemakaian uang. Dia selalu simpan, dia tidak percaya akan ada lagi. Kalau memang saudara butuh, masa Tuhan itu tutup mata? Halo? Kita tidak benar dalam keuangan. Terus apa lagi? Kita nggak benar memperlakukan pasangan hidup kita. Saudara, loh perempuan itu memang hukumnya dandan, betul? Iya apa enggak? Iya apa enggak? Ayo. Saudara punya anak perempuan pun dari kecil saudara dandani, benar apa enggak? Iya apa enggak? Loh, sudah begitu dia nikah enggak boleh dandan. Alasannya, sudah mah, kita sudah punya anak mah. Loh. Memang wanita itu seperti itu. Kalau pria, lain lagi, betul? Koleksinya kan suka pria, mobil, jam tangan, apa? Ya memang lain-lain, betul? Ya sudah, kasihlah dia, kenapa sih? Jadi ingat, ketika kita tidak benar dalam keuangan, satu, tidak ada iman. Kita nggak percaya Tuhan akan adakan lagi. Kedua, apa tadi? Yang pertama iman. Tadi kan sudah saya singgung ketiga. Yang ketiga roh medit. Ya, yang kedua? Lupa. Ya. Itu kekhawatiran. Simpen. Biar saudara punya uang, maaf kata, banyak. Kalau kena penyakit yang tidak bisa disembuhkan, mau apa? Bisa uang itu? Jangan, ya soalnya kalau nanti sakit. Jadi jangan alasan, karena gitulah kita simpan. Halo? Loh, memang harus dipakai, saudara, tolong perhatikan. Makanya di padang gurun orang Israel itu salah satunya yang tidak lulus adalah ketika Tuhan bilang apa? Nanti pada hari ke-6 aku akan turunkan 2 kali lipat. Tapi hari ke-7 nggak ada, betul? Tapi ada juga orang yang pada hari ke-7 keluar nyari, betul? Tapi ada juga orang yang bilang apa? Dari hari pertama sampai hari ke-6. Tuhan bilang, makan habis, tidak boleh ada sisa. Dasar orang Yahudi dia simpan separuh, betul? Begitu besok dibuka, ulat jadinya, betul? Loh. Mereka tidak lulus karena apa? Mereka tidak percaya Tuhan pelihara. Mereka tidak percaya ada berkat yang baru, betul? Halo? Tapi Pak, katanya kan kalau rajin menyimpan pangkal kaya, betul? Iya, simpan terus pangkal-mangkal istrimu, betul? Saudara, karena kenapa tidak beriman? Saudara pikir kalau saudara memelihara anaknya Tuhan itu baik-baik sama anaknya Tuhan yang jadi istrimu itu, terus mertuamu di surga tutup mata sama engkau? Ya bikin dia senang. Kenapa? Berarti apa saudara? Satu, kita beriman. Betul? Kalau pakai Tuhan pasti kirim lagi. Kedua, enggak khawatir. Kurang. Kenapa? Nah, Tuhan pasti pelihara. Atau ini kan bukan hal-hal yang bermewah-mewahan. Ini bukan untuk pamer. Ini memang hobi. Ketiga, nggak boleh medit. Ini sering orang Kristen tidak benar di hal. Makanya Tuhan bilang roh itu yang akan membawa kepada seluruh kebenaran supaya benar. Saudara, dalam hal ini benar, dalam hal itu benar, supaya seluruhnya benar. Nah, ini yang seorang Kristen sulit sekali. Dia pikir apa? Tapi Pak, tapi. Saudara, kadang-kadang saya sudah tapi saya nggak mengurus. Kenapa? Saudara pikir saya ngurus satu orang? Enggak, saudara. Tiap kali ada WhatsApp yang masuk, SMS yang masuk, telepon yang masuk, itu semua orang bermasalah. Ya. Terus kalau sudah nggak nurut, ya sudahlah, urus diri sendiri. Saya sering ngomong. Kecuali disuruh, ayo tabur ke saya, belikan saya mobil, itu memang jangan dituruti. Sudah tidak akan pernah keluar dari mulut saya. Tapi kalau Tuhan bilang, ayo perbaiki kelakuanmu, ayo lebih sama istri, lebih longgar keuangan, itu tidak ada 1 rupiah pun untuk saya. Kenapa nggak ditaati? Habis itu, Pak, doakan saya, doakan.
Apa yang mau didoakan? Makanya Alkitab jelas bilang tadi kan, Roh akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Seluruhnya, sehingga apa? Kerjaan yang saudara lakukan pun kerjaan itu yang benar di mata Tuhan sehingga dia berkati. Bukan berarti kerjaan yang tidak nipu atau bukan. Maksudnya benar itu, ya itu memang yang Tuhan tetapkan dalam hidup saudara. Terus apa lagi saudara? Sikap kita benar, ya. Terus apa? Pandangan terhadap uang benar. Supaya apa? Ya Tuhan bilang, itu yang aku mau, itulah yang aku inginkan. Jangan simpan terus. Saudara bikin pegawai bank senang, betul? Uangnya cuma di bank aja, istrinya gini. Cuma lihat angkanya, enggak lihat uangnya. Kasihlah dia. Kalau emang ada, kasih. Saudara buatlah dia senang. Saudara aja ingin dicukupkan, bukan hanya dicukupkan tapi dilimpah-limpahkan. Amin. Ya buatlah seperti itu juga. Tapi Pak, kita hidup kayak begini. Ya makanya tadi orang yang tidak percaya, tidak beriman, orang yang khawatir, orang yang medit. Kalau emang ada, kenapa sih? Saudara pikir berkat itu cuma untuk hari itu, besok nggak ada lagi. Memang harus dipakai, memang ada kebutuhan, pakailah. Jangan begini pegang uang begitu kuatnya. Besok mati pun ditumpuk aja, dicekal. Maling pun tidak bisa tarik. Terpaksa tangannya dipotong, betul? Saudara. Ini Kristen itu seperti itu. Makanya tadi Tuhan bilang jelas. Supaya apa? Di mana ada kebenaran, di situ damai sejahtera. Dengan yang benar yang kayak apa? Yang menurut pimpinan Roh Kudus. Kalau sudah begitu nggak ada tengkarnya, saudara. Nggak ada berantemnya. Kenapa? Ya semuanya ayo kita berdoa. Selesai. Tapi Pak, saya nggak bisa dengar Pak. Ya karena satu intinya. Karena saudara dan saya kalau berdoa hanya ingin didengar Tuhan. Betul? Buktinya kan kayak kemarin. Baru saya datang sudah Pak, saya mau didoakan. Kita bikin ibadah bukan untuk mendoakan orang. Kalau mendoakan orang saja di Surabaya nggak kurang orang susah. Saya mau beritahu saudara, ngapain saya ke Semarang cari orang susah? Iya, kok cari orang susah jauh-jauh? Tapi supaya mereka belajar firman. Banyak juga yang masih ngomel kan. Hafal pujian lama-lama. Maunya pujian 15 menit terus didoakan satu-satu. Itu tidak seperti itu saudara. Karena kita harus belajar jalan-jalan Tuhan. Dan tanpa kita belajar jalan Tuhan, nggak mungkin sampai yang Tuhan tuh siapkan. Nggak mungkin terima yang sudah diadakan di situ. Ya, Kristen ini kadang seenaknya, betul? Betul, kita yang orang peka itu dianggap kayak dukun. Pak, tolong doakan dong, apa Tuhan bilang? Saudara, dia pikir terus langsung saya berlutut. Jadi kerjaan saya cuma di rumah aja. Betul? Kan saya juga punya hidup pribadi, saya pergilah, apalah. Pak, tolong doakan. Apalagi yang nggak sabar, Pak, tolong doakan 15 menit lagi, tolongnya jawab. Enak sekali. Ya tuh. Saudara, gaji saya berapa? Suruh duduk di situ terus siang malam. Ya, Kristen tuh banyak kayak gitu, saudara. Ya, makanya kita ibadah seperti kenapa? Kenapa pujiannya lama? Karena itulah yang hilang dari orang Kristen. Saudara tahu kan nanti di surga itu kerjanya cuma ngapain? Muji, nyembah loh. Di bumi nggak pernah dilatih 45 menit aja udah rasanya kelamaan. Apalagi dari kekal ke kekal pasti bilang aduh minta keluar Tuhan ya. Minta keluar dah, enggak enak sini. Betul? Terus apa lagi? Enggak mau dengar pengajaran, maunya apa? Sini terima urapan terobosan. Blah. Betul? Bisa kepalanya diterobos naik mobil, kepala diterobos sama pohon jatuh, plak pecah. Saudara. Ya. Oke, kita sudah belajar sekarang. Jadi dibenarkan, jadi orang benar, terus hidup dipimpin Roh Kudus sehingga kita hidup seluruhnya benar. Kita akan menuju ke situ. Saya pun masih belum. Saudara. Ya, tapi mau apa? Tuhan gimana? Tuhan bagaimana? Itu sehingga tadi dikatakan apa? Ada quietness. Ada apa? Enggak ada keributan pakai mulut tuh loh yang quiet. Ya, terus ada assurance. Ya, ada jaminan selamanya. Lihat saudara, kalau kita hidup benar, kalau kita ikut pimpinan Roh Kudus, ada jaminan. Berapa hari lalu Edi ngomong kok, kita butuh sebulan ini sekian loh. Gak saudara bilang makanya kenapa nggak ada laporan keuangannya? Ya minus terus bagaimana ada laporan keuangan? Tapi kita ambil sikap nggak akan pernah begini. Sorry,
najis. Terus saya bilang sama Edi tadi waktu menuju ke sini pun, saya bilang kalau kurang saya transfer. Bukan berarti saya banyak uang, bukan. Saudara juga pasti banyak uang, betul? Betul, cuman merasa itu kurang banyak. Amin. Punya banyak tapi merasa kurang banyak. Amin. Sehingga apa? Kasih sedikit saja merasa itu sudah terlalu banyak. Amin. Ya. Banyak orang punya uang miliaran merasa itu sangat sedikit. Betul? Tapi kasih 100.000 itu merasa sudah sangat banyak. Betul? Aneh kan? Betul. Rupanya setelannya luar biasa. Kalau terima berapapun merasa itu sedikit, kalau memberi sedikit itu sudah merasa terlalu banyak. Amin. Itu karunia itu saudara ya, dari manusia lama. Saudara. Ya, makanya sering bilang, enggak ada konseling. Kenapa? Baru duduk Bapak mau konseling. Dengar firman Tuhan. Karena kita hamba Tuhan tidak bisa lakukan apapun di luar firman Tuhan. Kalau saudara tidak taat, tidak nurut, apapun tidak bisa jadi. Saya mau beritahu saudara. Betul? Betul? Loh, taat aja, nurut aja belum tentu jadi loh. Betul? Di sini ada mana dia yang rugi gara-gara tanam jagung, masih sampai sekarang tidak bisa bayar kakaknya mana? Loh, kan minta didoakan waktu itu. Saya nggak bisa bayar pokok saya, karena saya utang dia tanam jagung yang bisa 20 ton itu di alam mimpi itu. Iya, itu nurut aja nggak jadi, apalagi nggak nurut, amin. Saudara, kita ngomong fair, makanya apa? Ayo kita belajar masuk level 3. Saudara akan ditegur Tuhan, dikasih tahu Tuhan yang salah, ya kan? Misalnya ngomong sama istri, Tuhan bilang, kamu kurang sabar. Akan ada yang remnya di sini akan beritahu kita kalau kita keliru. Saudara, terus mau rencana gini, Tuhan bilang tidak, itu berbahaya, itu akan mengganggu. Tuhan akan beritahu, saudara. Ya, makanya Tuhan bilang jamin akan tumbuh damai sejahtera. Tapi belajar bagaimana supaya bisa tumbuh damai sejahtera. Kalau enggak, kebenaran, tidak hidup dalam roh yang membawa kita ke dalam kebenaran. Saudara, nah, kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, Tuhan suruh apa kita kerjakan, Tuhan suruh apa, ada jaminan, saudara. Saya kan sudah saksikan sama saudara. Ya, saya sudah meninggalkan pekerjaan sampai sekarang kan sudah dari tahun 90 sampai 2014 kan 24 tahun. Tetap makan itu, bahkan kelebihan makan, saudara. Iya, dulu berat saya 59, sekarang 85. Dulu celananya 29, sekarang 35. Saudara berdiri lama, agak lelah. Kelebihan, kenapa? Tuhan kan bilang ada jaminan selamanya orang yang nurut. Saudara, kalau kita turut apa kata Tuhan, Tuhan bilang, ya aku jamin kamu. Saudara. Jadi, kalau kita mau terima jaminan selamanya, Tuhan, ayo sekarang itu benar. Bukan hanya benar, pakai ayat untuk membenarkan diri, tapi Tuhan, walaupun saya suami, terserah apa katamu. Kalau saya dianggap salah, saya nggak akan mengaku salah dan berubah. Selesai dah. Enak begitu hidup, saudara. Nggak pakai tarung-tarung ayat, nggak pakai pinter-pinteran ngomong. Betul? Jadi lihat, orang yang tidak bersikap benar juga kepada uang di dalam keluarganya. Halo? Misalnya anaknya minta HP S4, nggak usah lah pakai S4. Kita pakai yang nganu aja ya. Betul? Itu kenapa? Itu juga HP kan? Ya memang itu juga HP, betul saudara? Yang bilang itu batu siapa? Betul? Sudah nak, kita belajar berhemat. Padahal anaknya tahu papanya banyak uang. Betul? Maka terpaksa Tuhan angkat engkau jadi papa pulang ke surga supaya anakmu bebas pakai uangmu. Karena selama kau di bumi tidak bisa dipakai uangmu, amin. Saudara. Jadi kita mau belajar benar, saudara. Ya, saya sering ketemu orang-orang yang di dalam rumah tangga terutama tidak bersikap benar. Ya, bukan hanya dalam uang loh, saudara. Dalam hal rencana, dalam hal pekerjaan, itu sering tidak benar. Istrinya disuruh doa, pendoa, tapi nggak pernah ditanya. Ma, waktu mama doa rasanya dapat apa? Aku waktu doa dah setuju. Malah itu pikiranmu. Ya itu loh, saudara. Itu kan kacau. Betul, kenapa? Kan makanya kemarin kata terakhir itu tumul kerusuhan itu. Kerusuhan itu yang terimaan bahasa Indonesia, kerusuhan kalau bahasa Inggrisnya cumul apa? Kekacauan, ketidakjelas ini kerja apa, pegang apa, enggak ada tujuannya, pokok seperti orang giat tapi kacau balau. Itu cumul. Kalau bahasa Inggrisnya. Nah, banyak rumah tangga kan kayak gitu, betul? Betul apa ya? Saudara, suami kerja, istri ngomel. Bah, kau belum pulang jam segini. Loh, jadi laki memang susah, saudara.
ya kan? Pergi dicari, pulang dimarahi, betul? Iya enggak? Pak, kamu di mana, Pak? Oh ya, mau pulang jam berapa? Jam segini ya. Kok jam segini pulangnya loh? Tadi pergi dicari, pulang dimarahin. Mau apa sih perempuan itu? Betul? Loh, perempuan juga kadang-kadang kalau nggak dipimpin Roh Kudus dia nggak akan benar. Saudara, misalnya ada juga istri-istri yang iri sama anak sendiri. Kamu kalau sama anakmu royal sama aku enggak loh, ya aneh juga. Enggak bersikap benar. Betul, karena kenapa saudara? Kadang-kadang kan kalau sama istri kadang-kadang sudah rasa mangkel numpuk, sedangkan sama anak kan sayang kan beda, betul? Kadang-kadang orang juga tidak adil, betul? Bagaimana punya anak kalau nggak ada istri, amin? Kecuali angkat anak, betul? Ya toh, lupa dia sama mboknya, betul, saudara? Lupa, ya, saudara. Ya dipikir itu cuma mesin beranak sudah dilupakan, saudara. Nah, saudara. Jadi harus bersikap benar. Terus istri sudah tambah tua juga bersikap benar. Jangan merasa wah udah tidak berfungsi. Loh, saudara, ini kan penyakit. Ini bersikap benar. Jadi kembali, saudara. Ya, makanya persekutuan seperti ini dibuat supaya kenapa? Kita masuk level 3. Kenapa seenaknya? Tidak usah lah, saudara. Ya, kalau jujurnya gampangnya gini. Tidak usah ajak saudara nyembah lama nanti supaya saudara bisa peka sendiri. Tidak usah. Kenapa? Bikin saudara terikat aja. Bikin saudara ini tergantung terus sama kita-kita yang peka. Jadi kita bisa manipulasi. Loh, kalau saya ngomong sama saudara 5 hal semua terjadi, terus saya pakai tipuan untuk kepentingan saya sendiri, saudara pasti kerak. Jujur aja. Iya, Pak Sen ngomong 5 terjadi di hidup saya. Terus sekarang dia ngomong, suruh sumbang dia 25 juta. Nurut nggak? Pasti nurut. Saudara, kenapa? Makanya diajar supaya sama-sama belajar peka. Sehingga apapun orang ngomong, sebentar aku berdoa sendiri. Aku mau dengar Tuhan ngomong apa. Supaya tidak tertipu. Betul, supaya tidak dimanfaatkan orang, dimanipulasi orang. Saudara, ini kisah nyata. Saudara, saya tidak karang-karang. Orang-orang yang konseling baru dia sadar, saya dimanfaatkan Pak Bra. Ya baru sadar lu goblok makanya. Ya, cuman ya dalam hati ngomong gitu. Nanti dia bilang masa pendeta kasar gini, kadang dalam hati saya goblok. Iya, kenapa saudara? Masa sih bisa dengan begitu mudah ditipu, dengan begitu mudah permainkan? Iya kan? Seperti contoh yang saya kasih ada pendeta datang Surabaya. Tuhan bilang kepadamu, Tuhan sudah suruh tabur 50 juta. Tuh, digitu langsung dia bingung. Tuhan sudah bicara kepadamu. Jangan tahan, dia bingung. Aku kapan dengernya? Aku tidak bisa denger. Dibegitukan, saudara. Dia mau kasih akhirnya, kenapa? Ini pendeta kan cukup terkenal. Masa dia bohong sama saya? Istrinya bilang, nggak bisa kok. Kita masih punya utang banyak ini. Dia lagi ambil rumah, baru ambil rumah. Jadi mereka keluar dari rumah mertua, beli rumah cicil. Istrinya bilang, nggak bisa, kita masih utang banyak. Gimana? Akhirnya dia tunda ngasih. Besoknya hubungi saya, kok Asen mau ketemu. Wes ketemu. Biasanya orang mau ketemu itu bukan benar-benar cuma mau ajak makan. Bukan. Mau disuruh makan masalahnya. Ketawa. Banyak yang menertawakan diri sendiri. Ketahuan. Ya, itu. Terus dia ngomong, kok gini loh. Kemarin saya datang malam itu saya dibilang susah lu kasih 50 juta. Tapi saya tidak dengar apa-apa kok. Tapi pendetanya bilang jangan tahan, Tuhan sudah berbicara kepadamu. Jadi daripada saya salah kok, mending saya kasih. Saya bilang tidak bisa, kita masih punya utang. Nah, terus saya tanya, dengar jelas nggak? Enggak. Ya sudah kalau nggak dengar. Tapi kan memang saya nggak bisa dengar. Jangan-jangan Tuhan sudah ngomong sama saya. Saya bilang, kalau engkau tidak bisa dengar dengan jelas, tidak usah lakukan. Tidak salah orang tidak dengar kok. Loh, kalau sekarang, saudara punya anak lagi jauh sana main, saudara panggil-panggil dia nggak dengar. Karena jauh sekali. Kamu di mana tadi? Sana mah nggak dengar sama sekali. Masa saudara hajar dia? Tapi kalau di sebelah sini, depan sini saudara teriak dia diem kayak gitu, perlu digampar anak itu, betul? Betul, mirip bapaknya kalau kau ngomong nggak dengar. Iya dong. Loh, ibu-ibu kan biasanya menderitanya di situ ngomong tapi suami nggak dengar tapi nggak dengar, amin. Ya ma, ya, tapi enggak gitu loh ya. Itu laki-laki memang begitu, saudara brengseknya. Betul, sudah dapat diambil jadi istri ya begitu sah. Ya, ini fair-fairan semua gitu kok, saudara, betul?
Tapi kalau sudah bertobat, enggak, tambah sayang, amin. Tapi langka. Oke, sampai di mana? Itu saya bilang enggak usah kasih. Tapi nanti saya berdosa. Tidak. Kalau Tuhan tidak suruh kau kasih, tidak. Kalau Tuhan suruh kau kasih, dia bisa kasih ke kau mimpi kalau kau belum peka. Saudara. Ya, jadi banyak kasus-kasus seperti ini, saudara. Ya, apalagi Tuhan bilang mobilmu buat saya. Cewek sekali dia, saudara. Betul kan? Dan korbannya banyak saya ketemu, banyak ngomong sama saya, saudara. Ini saya tidak karang, saudara. Ya, ini terjadi benar-benar. Karena kenapa dia nggak peka? Dia nggak bisa buktikan ini benar nggak sih dari Tuhan. Dia cuma lihat, masa dia berani bohong. Setan aja yang di sorga jadi dirijen, kita bilang paling indah badannya di sorga, berani nipu, berani bohong. Amin. Amin. Apalagi manusia, saudara. Orang kepepet bohong biasa. Amin. Orang nggak kepepet bohong juga banyak, saudara. Jangan, saudara, ya manipulasi. Sering-sering. Batuk Tuhan bilang setan ya Tuhan bilang, ya dah. Kenapa Tuhan ngomong sama situ aja sih, nggak ngomong sama saya kalau minta? Betul? Tuhan suruh ngomong sama saya supaya saya kasih, jangan lewat situ terus, amin. Gitu dong, saudara. Banyak, sangat sering saya ketemu. Kalau nggak kasih, awas. Gitu. Loh kalau nggak ngasih awas itu sebenarnya bukan dari Tuhan, saudara. Dari emosinya sendiri. Kenapa? Kalau saya saudara tidak mau lakukan yang Tuhan perintahkan, baik-baik urusanmu sama Tuhan. Saya nggak bilang, awas, nggak ada urusanmu sama Tuhan. Itu pun supaya saudara lakukan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan pemberian, tidak ada hubungannya dengan persembahan. Ya, jangan, awas ya, tidak mau ya. Itu kacau, saudara. Baik, sekarang udah jam berapa nih? Jam 3 kok. Ya, jam 3. Ya, kita break. Jadi, ayo belajar hidup dalam kebenaran yang seluruhnya benar. Ya, sikap kita sama istri, sama anak, perkataan kita, pekerjaan kita, sikap sama uang, seluruhnya benar. Maka baru Tuhan bilang ada jaminan untuk selamat. Ya, kita break.